Annyeonghaseyo, Udulin Josung Gesyo, artinya apa kabar kamu hari ini lancar? Seperti biasa, saya Jack Stephen Austin is in the house di sini akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Penthouse. The Penthouse War in Life adalah serial televisi Korea Selatan yang rilis pada tanggal 26 Oktober 2020 sampai sekarang. Film ini sempat menjadi drama dengan rating tertinggi sepanjang sejarah, namun memiliki banyak plot twist dengan konflik antar warga apartemen mewah tersebut yang menambah keekstriman drama. Berfokus pada 3 karakter mantan-mantan saya, yaitu Lee Ji-ah anjir ada ainnya, maksudnya Lee Ji-ah sebagai Sim So-ryun, Seon So-jin sebagai Kim So-yoon, dan Yoo-jin sebagai Oh Yoon-hee. Sedikit menjelaskan, dikisahkan So-ryun sebagai keturunan konglomerat yang bersikap seperti ratu di penthouse, memiliki suami bernama Jo Dante yang diperankan oleh kakak ipar saya yaitu Ki-jun. Dia adalah seorang pebisnis real estate yang sukses. Keduanya bertetangga dengan pasangan ambisius bernama Seon So-jin dan suaminya Ha Yoon-seo yang diperankan oleh kembaran saya yaitu Yoon Jung-hoon. Dia bekerja sebagai kepala bedah di sebuah rumah sakit. Berbeda dengan penghuni lain, mantan saya yang paling posesif ini yaitu Yoon-hee justru datang dari keluarga sederhana, kayak kamu. Film ini menceritakan tentang ketiga wanita penghuni apartemen mewah yang memiliki ambisi yang sama, yaitu untuk menjadi ratu di apartemen yang mereka tinggali demi menegaskan status sosial mereka. Bahkan, mereka pun rela menjadi penjahat untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya kita sebat dulu biar agak santuy cuy. Bentar. Rokok jambu kukira rokok Samsung. Rokok Samsung merusak paru-paru. Rokok jambu mainan bujang buntu. Namun aku tetap idolaku. So guys, gimana keseruan alur cerita film The Penthouse episode 1 ini? Langsung aja intro. Di awal film ini, kita diperlihatkan dengan gedung yang sangat megah dan dihuni oleh wanita cantik bernama So-ryun. Dia tengah bersiap untuk pergi ke lantai bawah gedung untuk menghadiri ke sebuah pesta besar. Ketika Ryun berada di lift dan saat dia akan turun ke lantai bawah, ia melihat seorang gadis yang terjatuh dari lantai atas, yang membuatnya sangat terkejut dan histeris ketika gadis itu jatuh dan tersangkut di sebuah patung air mancur. Kemudian scene beralih pada 2 bulan sebelum kejadian jatuhnya gadis tersebut. Terlihat seorang wanita bernama Yoon-hee, ia bekerja di bidang properti. Saat itu ia bertemu dengan seorang klien yang akan membeli sebuah rumah. Namun, Yoon-hee diperlakukan sangat tidak baik oleh pria Sangean tersebut. Sehingga syal yang dikenakan Yoon-hee pun terlepas dan terlihat ada luka goresan di leher Yoon-hee. Scene beralih kembali ke sebuah sekolah menengah. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang gadis yang bernama Baerona, yang mana ia adalah putri dari Yoon-hee. Ia sangat berbakat di bidang musik, khususnya menyanyi klasik. Namun, banyak orang yang iri dan tidak menyukainya. Salah satunya adalah gadis kaya yang bernama Jennie. Jennie memiliki latar belakang dari keluarga yang kaya, yang tinggal bersama ibunya, yang juga memiliki sifat sombong dan licik. Sedangkan, Baerona dan ibunya, Yoon-hee, merupakan keluarga yang sangat sederhana. Yoon-hee yang merupakan single parent harus bekerja keras untuk menghidupi Baerona. Baerona yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang penyanyi klasik tidak disetujui oleh Yoon-hee. Yoon-hee tidak suka jika Rona menjadi penyanyi. Scene beralih kembali di sebuah penthouse megah. Di situ terlihat seorang wanita bernama Seon So-jin. Ia merupakan seorang penyanyi klasik terkenal sekaligus kepala dari sekolah musik yang sangat populer di kota itu. Karakter So-jin di sini sangatlah sombong dan licik. Ia adalah musuh dari Yoon-hee. Keduanya memiliki konflik di masa lalu yang tak bisa dilupakan. Dalam sebuah makan malam di penthouse tersebut, terlihat beberapa orang berkumpul.
Mereka adalah orang-orang kaya yang tinggal di apartemen megah tersebut. Dalam acara makan malam tersebut, terlihat Seojin merasa tidak nyaman. Hal itu karena ia merasa iri karena keharmonisan keluarga Soryun dan Jodante. Sedangkan ia sendiri kurang berhubungan baik dengan suaminya, yaitu Yoon Seol, yang merupakan seorang dokter. Saat perbincangan di sela-sela makan malam tersebut, Soryun memuji jamuan acara makan malam Seojin. Namun, Yoon Seol menganggap bahwa makanan ini hanyalah makanan pesan antar yang tidak ada istimewanya. Padahal Seojin sebelumnya telah mengatakan bahwa makanannya ia buat sendiri dan hal ini yang membuat Seojin kesal dan marah. Sehingga Seojin memiliki niat jahat untuk merebut Jodante dari Soryun. Ia pun menggoda Jodante dan sayangnya di sini ternyata Jodante menyukai Seojin. Dan saat itulah mereka memiliki hubungan khusus tanpa diketahui yang lainnya. Keesokan harinya, di sekolah, Baerona terlihat sedang berlatih dengan merekam suaranya menggunakan ponsel miliknya. Ia akan mengirim rekaman tersebut untuk mengikuti seleksi masuk sekolah musik terpopuler di sana. Jennie yang melihat Rona terlihat sangat kesal karena sifat irinya, ia pun akan menjebak Rona dalam suatu masalah. Tak lama kemudian, Baerona yang saat ini berada di ruang sekolah itu sedang diinterogasi. Ternyata Jennie menfitnah Baerona dengan melukai diri sendiri. Akibat dari kejadian itu, Yoonhee pun dipanggil oleh pihak sekolah. Terlihat ibu dari Jennie yang merasa tak terima dan ia pun terus memarahi bahkan mencaci dan menghina Baerona. Yoonhee yang merasa putrinya itu tidak bersalah mencoba untuk membela putrinya tersebut. Namun karena keegoisan dan keras kepala ibu Jennie, akhirnya Yoonhee pun mengalah dan menyuruh putrinya untuk meminta maaf. Tapi Baerona menolaknya dan akhirnya Baerona pun pergi dengan suasana hati yang sangat kesal. Setelah kejadian itu, Yoonhee pun terlihat sangat sedih. Kemudian scene beralih dengan memperlihatkan Seojin yang tengah mewawancari seorang wanita bernama Anali. Gadis itu diundang Seojin untuk menjadi tutor matematika bagi anak-anaknya di penthouse. Namun ternyata murid les Anali itu tidak menyukai Anali dan ingin mengganti Anali dengan tutor yang lain. Di sisi lain, para orang tua murid sedang berkumpul di ruangan milik Soryun. Ketika sedang asik mengobrol, Soryun tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa anaknya sedang kritis di rumah sakit, dan ia pun bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Sementara itu di penthouse, mereka semua masih bersenang-senang, dan Odante, suami Soryun, memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu dengan Seojin, dan hubungan gelap mereka pun semakin dekat. Di sisi lain, Yoonhee sedang menunggu Baerona di depan gerbang sekolah. Namun ternyata Baerona sedang mengunjungi penthouse untuk bertemu dengan Seojin. Baerona mendaftarkan diri untuk menjadi murid dari Seojin. Namun di sini Seojin tidak menerima Baerona dengan alasan pendaftaran sudah ditutup. Namun Baerona terus berusaha meyakinkan Seojin bahwa dirinya berbakat hingga ketika Baerona diusir dan akan meninggalkan ruangan itu, ia pun menunjukkan kemampuannya dengan bernyanyi di sana. Baerona, Seketika Seojin pun terkejut karena mendengar suara indah Baerona yang mengingatkan seseorang di masa lalunya. Tak lama Yoonhee pun datang dan berniat untuk mengajak putrinya pulang. Saat itulah Yoonhee dan Seojin pun bertemu. Namun Yoonhee bersikap seolah tak mengenali Seojin dan terus menarik Baerona untuk pergi dari tempat itu. Namun, Baerona tidak mau pergi, bahkan ia mendorong ibunya sampai terjatuh. Lalu Yoonhee tak sengaja melihat trofi milik Seojin, dan seketika ia teringat masa lalunya. Ternyata, Seojin dan Yoonhee dulunya saling bersaing dalam sebuah festival musik. Saat itu, Yoonhee harus mengalami penderitaan akibat kecurangan Seojin. Yoonhee yang seharusnya memenangkan lomba festival itu, tapi Seojin yang merupakan keluarga dari direktur sekolah musik, saat itu melakukan kecurangan. Bahkan saat itu Yoonhee juga difitnah telah melukai Seojin. Dan luka di leher Yoonhee juga merupakan ulah perbuatan Seojin terhadapnya. Lalu satpam pun datang dan menarik Yoonhee keluar. Esoknya, Rona dan ibunya harus disidang karena fitnah yang dilakukan oleh Jennie.
Di sidang itu, Verona dan ibunya selalu disudutkan dengan berbagai kesalahan yang sebenarnya semua tuduhan itu salah. Tak ada yang membela mereka satupun, bahkan kepala sekolah itu pun juga menyudutkan karena ia sudah disuap oleh Jenny dan ibunya. Semua orang meminta Verona untuk dikeluarkan dari sekolah tersebut. Suasana sidang itu pun semakin kacau. Yunhee yang sudah hilang kesabaran tiba-tiba emosinya tak terkendali dan seketika menaiki meja dan berlari menghampiri kepala sekolah itu dan bahkan sampai menendang tepat di wajah kepala sekolah itu hingga pingsan. Di atas meja itu, Yunhee mengatakan kepada semua orang bahwa ia tak akan membiarkan putrinya disalahkan dan bahkan dikeluarkan dari sekolah itu. 이 학교에서 졸업장 꼭 받아낼 거야. 절대 전학 안 가. 아니 못 가. 이 쓰레기 같은 것들. Lalu ia membawa Verona kembali ke penthouse untuk menemui Seojin. Sesampainya di ruangan Seojin, ia mengatakan bahwa mulai saat ini ia akan mendukung Verona untuk bernyanyi. Yunhee juga mengambil trofi yang seharusnya menjadi miliknya itu, lalu mengarahkannya pada leher Seojin dan berkata bahwa Seojin adalah pemenang palsu dan hanyalah pencuri terkutuk dan episode 1 pun berakhir. 가짜 1등 천서지. 넌 죽었다 깨나도 나 못 이겨.